Tugas Presiden Prabowo Subianto semakin berat gara-gara ada mantan presiden, bekas presiden yang hari ini masih tetap menjadi benalu di kancah perpolitikan nasional. Ada yang bilang nggak malu gitu, baru pensiun dari presiden udah jadi jurkam. Mestinya seorang mantan presiden itu melaju ke level paling lebih tinggi di apa namanya di dunia internasional, misalnya jadi sekjen PBB dan lain sebagainya. Nah, selain jadi benalu, rupanya menteri-menteri asuhan dia di waktu dia menjabat sebagai presiden kemarin itu juga hari ini berkampanye, ya, meskipun mereka menjabat sebagai menteri. Mestinya juga malu dong gitu. Sebagai menteri harus tahu diri. Memang apa moralitas pemimpin kita saat ini sangat memalukan gitu. Nah, Presiden Prabowo Subianto sekali lagi memiliki tugas yang sangat berat karena anak asuhnya, para pejabat-pejabat di bawahnya, para pembantunya ini sepertinya hatinya mendua gitu ya. Ada yang sudah ditugaskan menjadi menteri koordinator atau menteri lah, tapi masih sibuk ngurusin apa namanya pemilihan gubernur, calon-calon mengendorse calon-calon di Jawa Tengah, di Jakarta dan lain sebagainya. Maka ini tentu musibah bagi kita sebagai masyarakat warga Indonesia. Tetapi teman-teman semuanya, yang paling penting adalah bahwa ada yang bilang juga bahwa Pak Prabowo kena prank, kena prank Mulyono gitu. Kenapa? Karena Pak Prabowo sudah bela-belain sejak awal bahwa Mulyono itu tidak pernah menitipkan Gibran untuk jadi calon wakil presiden. Tetapi faktanya rupanya si ayahnya Gibran, mantan presiden ketujuh gitu, kemarin-kemarin tuh sangat aktif menjadi apa tukang titip gitu, nitipin si ini, si itu di daerah ini, di daerah itu gitu. Nah, ini seolah negara ini punya punya dia gitu. Nah, teman-teman semuanya, kemudian juga ada Bang Ara misalnya yang hari ini bersih tegang gara-gara Pilkada Jakarta dan juga seperti yang Tempo sampaikan kemarin, survei hasil survei internal Kim Plus itu Ridwan Kamil dan Suswono itu bukan malah tambah melejit menjelang pencoblosan, tetapi malah turun drastis. Dan bahkan hasil survei Kim Plus itu kan internal, ada yang menduga, Tempo mengatakan Pramono Anung yang apa namanya yang justru bisa menang satu putaran. Oke, biar nggak kemana-mana, kita langsung simak pemaparan berikut ini dan nanti kita kasih reaksi yang paling pedas tentunya buat demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dan demi jalannya demokrasi yang semakin sehat. Salam akal sehat. Oke, ini dia buat kalian semuanya teman-teman. Iya, kesan saya terlihat sedikit dipaksakan dan Pak Prabowo tiba ketika ujung dari masa kampanye atau awal minggu tenang. Itu justru yang jadi kalkulasi para pemilih. Kenapa Pak Prabowo akhirnya harus pulang dan membuat surat permintaan dukungan? Kan mungkin sekali itu harus diterangkan sebagai keadaan darurat seorang presiden pulang dari luar negeri yang mungkin juga belum selesai tugasnya atau beberapa pertemuan mungkin dipercepat karena harus pulang ke Jakarta untuk membuat surat itu. Tapi kita lihat satu pola bahwa semua yang didukung oleh Pak Jokowi itu juga harus dalam tanda petik didukung oleh Pak Prabowo. Itu yang terjadi di Jawa Tengah, lalu diulang sekarang di Jakarta. Jadi ada semacam pengkondisian supaya duet antara Prabowo dan Jokowi itu harus menghasilkan kemenangan tuh. Nah masalahnya nanti kalau ternyata Jakarta, dan saya bikin kalkulasi Jakarta itu akan kalah karena reputasi Ridwan Kamil itu makin lama makin turun atau sudah drop sekali karena blunder yang dibuat tiap kampanye kan, itu soalnya kan.
Jadi kelihatannya Pak Prabowo, karena beliau sibuk dengan konsentrasi di internasional, beliau mungkin sekali tidak di-brief dengan lengkap bahwa suara Ridwan Kamil itu udah drop, jadi apa yang mau dinaikin lagi di situ di hari-hari terakhir. Nah itu sebetulnya menegakkan benang basah buat analisis yang lebih prudent dan lebih rasional. Paling bagus sebetulnya Pak Prabowo terus saja ada di luar negeri sehingga tidak terlibat di dalam politik DKI. Jadi kalau beliau ada di luar negeri kan ada semacam alasan untuk, walaupun alasan itu harus diterangkan mengapa dia jadi alasan, untuk tidak terlibat secara langsung di dalam pilkada DKI. Karena DKI itu sangat sensitif dan di sini ada pengamat internasional, semua orang mulai melihat bahwa DKI itu adalah semacam investasi untuk ke 2029. Jadi terlihat bahwa kemampuan Ridwan Kamil dan Suswono untuk menggait pemilih DKI itu akhirnya diasuransikan pada figur semacam Pak Prabowo, dan asuransi itu terlalu mahal karena beliau adalah presiden. Ini memang sangat menarik ya kalau kita lihat Pilkada Jakarta dan kemudian bangkitnya Anies kembali yang dia masuk melalui dukungannya pada Pramono dan Rano. Dan ini tampaknya membuat kemudian Jokowi mulai waspada karena artinya ini kartu Anies bisa hidup lagi nih. Padahal kan dia sudah dengan berbagai cara itu setidaknya sampai saat ini kan berhasil mematikan kartunya Anies. Ternyata Pilkada Jakarta meskipun dihalang-halangi dan tidak jadi calon gubernur, tetap saja Anies hidup kembali. Saya kira harus disimpulkan bahwa memang ada semacam keinginan Jokowi atau ya dalam tanda petik permintaan yang sifatnya memaksa supaya Presiden Prabowo itu betul-betul mengucapkan sesuatu yang langsung berpihak, yaitu tentu pada Ridwan Kamil. Walaupun ada excuse bahwa Pak Prabowo sebagai ketua Partai Gerindra harus secara jelas menentukan sikapnya tuh. Dan tidak cukup rupanya kalau Gerindra aja yang dijadikan sebagai penarik suara Ridwan Kamil. Masih diperlukan seorang ketua Gerindra yang kedudukannya sebetulnya sudah menjadi kedudukan publik sebagai presiden, sehingga kurang etis kalau presiden itu mengambil posisi yang terlalu partisan. Walaupun nanti seperti tadi saya terangkan, ya nanti disebut bahwa itu karena dia adalah Gerindra. Ya betul, tetapi ada hal yang kurang tepat dibahasakan itu, atau ada hal yang tetap terlihat ada sesuatu yang tidak fit and proper secara etik kalau presiden itu harus turun, dan mantan presiden apalagi itu yang harus berduet dengan presiden untuk memenangkan calon-calonnya. Satu-satunya keterangan adalah ketidakinginan Jakarta itu lepas dari genggaman Kim Plus. Dan Kim Plus itu artinya pengaruh Jokowi, karena Jokowi ingin memastikan Anies itu tidak boleh ada di dalam garis start menuju 2009. Nah, sejarah akhirnya memberi kesempatan pada Anies untuk masuk lagi dalam politik. Kan itu yang jadi bikin sakit kepala Pak Jokowi kan. Udah disingkirkan, udah tersisi dalam politik pilpres, tetapi akhirnya kayak bangkit lagi dari kuburnya, lalu beracara di Jakarta, dan itu dengan sendirinya jadi hambatan di dalam rencana Jokowi untuk memastikan bahwa Jakarta itu tidak boleh ada Anies, karena kalau Jakarta ada Anies artinya Anies bisa lolos lagi ke 2009. Kan begitu cara kita melihat problem ini, persoalan ini. Mungkin Pak Prabowo datang dengan cara melihat yang lain itu, tetapi apapun yang diterangkan oleh publik tentang kehadiran surat edaran atau surat permintaan Pak Prabowo untuk mendukung Ridwan Kamil, itu artinya ada semacam orkestrasi yang sama yang dilakukan beliau di Jawa Tengah, dan orkestrasi itu ya tentu ada konduktornya. Dan kita dengan cepat bisa menduga bahwa konduktornya adalah Presiden Jokowi. Nah, dari situ kita mulai menilai lagi sebetulnya serekat apa atau bagaimana sebenarnya komposisi hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di dalam soal pilkada ini. Apakah ini akan berlanjut lagi di dalam urusan yang lain, atau memang ini semacam battlefield terakhir, medan perang terakhir bagi Jokowi di Jakarta dan di Jawa Tengah.
dan Pak Prabowo membantu seadanya, kira-kira begitu pengertiannya kan. Karena kita tidak lihat euforia dari Gerindra misalnya atau Golkar untuk all out bertanding atau menggerek suara Ridwan Kamil yang betul-betul drop di Jakarta. Kalau Anda sendiri melihat peluang dari Ridwan Kamil Suswono bagaimana ini untuk rebound ya dengan adanya endorsement dari Pak Prabowo, tapi ini dilakukan di injury time ya, ketika elektabilitas pasangan Ridwan Kamil dan Suswono terus menurun. Saya melihat bahwa udah stabil suaranya, artinya stabil artinya yang menaik pasti terus menaik, yang menurun pasti terus menurun. Jadi Pramono Anung stabil di dalam grafik menaik dan Ridwan Kamil stabil dalam grafik menurun. Kan itu dasar kita membaca statistik. Jadi sekali dia menurun, maka dia akan terus menurun. Jadi stabilnya menurun gitu. Jadi maksudnya menurunnya itu yang stabil, artinya menurun terus. Sementara Pramono menanjaknya yang stabil, artinya menanjak terus. Jadi dalam 2-3 hari ini kita akan lihat bahwa pasti jaraknya makin jauh karena kehadiran Pak Prabowo di dalam sebagai endorser di Jakarta itu juga jadi semacam ya bola panas sebetulnya, tetapi orang menganggap terlalu berbahaya kalau Pak Prabowo ikut serta di dalam pilkada di Jakarta tuh. Tapi itu udah terjadi, dan dalam psikologi elektoral itu hari-hari terakhir itu mereka yang undecided pasti akan mencari semacam rasa aman sehingga harus memilih siapa yang lagi nanjak tuh. Jadi yang undecided, yang kalau saya baca di survei itu ada 9% yang undecided, itu kelihatannya anak abah semua itu. Atau kalau kelas menengah saya kira udah menetapkan pilihan. Nah, anak abah ini melihat ada semacam sebut aja soft intervention dari kekuasaan itu dalam pilkada di Jakarta, maka mereka secara moral ya akan akhirnya memutuskan untuk memilih Pramono dan Rano Karno, atau secara terbalik mereka akhirnya anak-anak abah ini akan menganggap bahwa sudah saatnya untuk memutuskan di 2 hari terakhir, dan keputusan itu pasti mengikuti siapa yang pada akhirnya menanjak bersama Anies, yaitu Pramono Anung. Jadi itu sebabnya kita mau analisis soal ini sekedar dari teori psikologi sosial tuh, atau psikologi politik dari para pemilih, dan itu bukan backfire effect pada Kim Plus, tetapi memang fakta sosiologisnya selalu begitu. Dalam keadaan sudah tidak ada pilihan, maka mereka yang undecided tentu akan melihat siapa yang berpeluang jadi, kan itu yang disebut sebagai efek dari kediaman seseorang sambil menganalisis dan akhirnya menemukan bahwa oke, dalam 2 hari ini ya dah kita putuskan pergi aja pada Pramono Anung, toh di situ ada Anies pada akhirnya. Jadi itu saya kira kesimpulan dari pertanyaan mengapa undecided voter itu akhirnya harus pergi pada Pramono Anung. Kalau kita kembali ke fenomena Anies ya, ini bagaimana Anda membacanya? Ini terutama fenomena anak abah ini kan yang diperebutkan ya, dan sekarang ini kemudian Anies Baswedan mendukung pasangan Pramono dan Rano. Kalau secara ideologis kan dulu digambarkan bahwa Anies itu berseberangan dengan ideologinya dari PDIP begitu. Tapi kalau anak abah ini kan ini generasi baru gitu yang saya sih nggak yakin kalau kita bisa dengan tepat misalnya memposisikan mereka ini kanan gitu. Apa kemudian kalau untuk misalnya tengah, seperti apa posisi dari Gen Z yang banyak bergabung di anak abah ini? Iya, kalau saya terangkan secara psikologis, memang ini grup atau kelompok anak abah ini masih melihat ada selisih ideologis antara Anies dan PDIP. Selisih ideologis artinya ya digambarkan bahwa Anies itu diasuh di dalam politik Muslim, sementara PDIP mengasuh konstituennya dalam politik sekuler. Tetapi 2 soal ini, semacam jarak ideologis ini akhirnya nyatu karena anak abah ini juga pada akhirnya melihat bahwa yang hendak dimenangkan bukan sekedar politik Jakarta bukan sekedar untuk memenangkan
Pramono Anung dan Dul dan Rano Karno, tapi untuk menghalangi Jokowi atau kelompok Jokowi itu mengambil momentum untuk pergi ke 2009 dengan memenangkan Ridwan Kamil. Kan itu yang sebetulnya harus kita bayangkan lebih sebut aja lebih jernih itu. Nah, kalau kita masih kabur untuk melihat bahwa ada perselisihan ideologis, itu artinya kita membiarkan lagi politik Jokowi itu tertanam ulang dalam politik Jakarta. Jadi sebetulnya intinya bukan mempersoalkan selisih ideologisnya, tapi mempersoalkan potensi Jokowi untuk cawe-cawe demi Gibran. Kan secara nyata kita lihat itu kan. Jadi karena itu menghalangi Jokowi masuk dalam politik Jakarta itu sebetulnya tugas etisnya di situ tuh. Jadi saya kira anak Aba ini mengerti itu, dan saya bisa prediksi bahwa mereka akan memilih apa yang dipilih oleh Anies dengan meninggalkan perselisihan ideologis, lalu masuk di dalam realitas politik bahwa cawe-cawe Jokowi harus dihentikan di Jakarta. Saya kira itu dasarnya kenapa kita akhirnya mampu untuk buat prediksi bahwa ya Ridwan Kamil akan ditinggalkan secara ideologis bahkan tuh, dan karena itu apalagi secara etis, karena beliau Pak Ridwan Kamil itu melakukan banyak kesalahan etis selama pilkada, selama kampanye di Jakarta. Nah, 2 hari ini akan saya prediksi bahwa Pramono Dul itu akan memenangkan melampaui separuh dari suara yang dipertandingkan. Jadi kira-kira di satu putaran selesai itu, dan memang itu yang memungkinkan kita melihat sia-sia semua upaya Jokowi untuk menghalangi politik yang bersifat rasional. Jakarta politiknya pasti rasional, dan irasionalitas Pak Jokowi itu terlihat dari kepanikan dia, dan dia tahu bahwa dia kalau turun di Jakarta dia pasti akan kehilangan suara di Jawa Tengah, maka dia pilih untuk konsentrasi Jawa Tengah, dan Pak Prabowo mengambil alih fungsi dari Pak Jokowi di Jakarta. Itu soal biasa aja. Sebagai orang yang menginginkan Jakarta itu dimenangkan oleh Kim Plus, ya tentu maksimalkan saja usaha dari Pak Prabowo, walaupun sebetulnya berlebihan kalau seorang presiden masih harus turun di dalam soal yang menyangkut kepentingan daerah. Oke, Bang Rocky, terima kasih.